Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Mengapa Allah belum menjawab doa? 3 alasan Alkitabiah. Saudara, apakah Anda sudah berdoa begitu lama tetapi seolah-olah langit tetap tertutup? Anda meminta pekerjaan, kesembuhan, pasangan hidup, pemulihan keluarga, atau jalan keluar dari masalah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tetapi jawaban yang Anda harapkan belum juga datang. Pertanyaan ini sangat manusiawi. Mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Banyak orang mulai meragukan diri sendiri. Ada yang merasa Tuhan tidak peduli, ada yang berpikir doanya kurang kuat, bahkan ada yang berhenti berdoa sama sekali. Namun Alkitab menunjukkan bahwa doa yang belum dijawab bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Penundaan jawaban Tuhan seringkali memiliki tujuan yang lebih dalam daripada yang kita lihat. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 alasan Alkitabiah mengapa Allah belum menjawab doa, dan bagaimana kita dapat tetap percaya di tengah penantian. Alasan yang pertama, Tuhan sedang menguji dan membentuk iman kita. Saudara, salah satu alasan yang paling penting adalah bahwa Tuhan sedang membentuk karakter dan iman Anda melalui penantian. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang." Saudara, kita sering menginginkan jawaban instan, tetapi Tuhan lebih tertarik pada pertumbuhan Anda daripada kenyamanan Anda. Bayangkan seorang petani setelah menabur benih, ia tidak langsung menuai hasil. Ada proses. Benih harus bertumbuh di dalam tanah sebelum terlihat di permukaan. Demikian juga dengan doa. Ada doa yang dijawab seketika, tetapi ada juga doa yang bertumbuh dalam musim penantian. Lihatlah Abraham. Tuhan menjanjikan seorang anak, tetapi Abraham menunggu sekitar 25 tahun sebelum Ishak lahir. Penantian itu bukan karena Tuhan lupa, melainkan karena Tuhan sedang membentuk Abraham menjadi bapa orang beriman. Pertanyaannya bukan hanya kapan Tuhan menjawab doa, tetapi juga sedang menjadi siapa saya selama menunggu doa saya dikabulkan. Saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang mengajar Anda untuk percaya tanpa melihat, berharap tanpa menyerah, dan tetap setia meskipun belum mengerti. Alasan yang kedua, ada sesuatu dalam hidup yang perlu dibereskan. Saudara, Alkitab juga mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi kehidupan doa kita. Dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18 berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Saudara, ini bukan berarti Anda harus sempurna sebelum berdoa. Tidak. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia. Tetapi Alkitab memperingatkan bahwa dosa yang dipelihara, kepahitan, kesombongan, atau ketidaktaatan yang disengaja dapat menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Kadang kita meminta Tuhan membuka pintu, sementara Tuhan sedang meminta kita membuka hati. Yesus mengajarkan bahwa jika kita tidak mengampuni, hubungan kita dengan Bapa juga terganggu. Petrus bahkan berkata bahwa hubungan suami istri dapat mempengaruhi doa. Karena itu, ketika doa terasa tidak terjawab, ada baiknya kita bertanya dengan jujur, apakah ada dosa yang belum saya akui? Apakah saya menyimpan kepahitan? Apakah saya sedang hidup dalam ketidaktaatan yang saya sadari? Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membiarkan Roh Kudus menyucikan hati kita. Seringkali jawaban Tuhan dimulai dari pertobatan. Alasan yang ketiga, Tuhan memiliki rencana yang lebih baik daripada yang kita minta. Ini mungkin alasan yang paling sulit diterima. Kadang Tuhan belum menjawab karena apa yang kita minta bukanlah yang terbaik menurut hikmat-Nya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat 9 berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanmu.
Kita melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat akhir dari perjalanan. Rasul Paulus pernah berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya disingkirkan. Namun Tuhan tidak mengangkatnya. Sebaliknya Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Seperti yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Saudara, Paulus meminta pelepasan, tetapi Tuhan memberikan penyertaan. Paulus meminta perubahan keadaan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Betapa sering kita meminta sesuatu yang menurut kita baik, padahal Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Seperti anak kecil menangis karena tidak diberi pisau tajam. Ia menganggap orang tuanya tidak mengasihi. Padahal penolakan itu adalah bentuk perlindungan. Demikian juga dengan Tuhan. Doa yang ditunda bukan selalu penolakan. Bisa jadi itu perlindungan, persiapan, atau pengalihan menuju rencana yang lebih besar. Ingatlah kisah Yusuf yang mengalami penghinaan, perbudakan, dan penjara sebelum menjadi penguasa di Mesir. Seandainya Tuhan langsung mengabulkan keinginannya untuk bebas, mungkin Yusuf tidak akan pernah sampai pada panggilannya. Seringkali kita hanya melihat pintu yang tertutup, sementara Tuhan sedang membangun rumah yang belum kita lihat. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan ketika doa belum dijawab? Pertama, tetaplah berdoa. Yesus sendiri mengajarkan tentang janda yang terus memohon kepada hakim yang tidak adil. Intinya adalah jangan menyerah dalam doa. Yang kedua, tetaplah percaya pada karakter Tuhan. Iman bukan berarti kita selalu mengerti rencana Tuhan. Iman berarti kita mempercayai hati Tuhan bahkan ketika kita tidak memahami tangannya. Yang ketiga, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yesus di Taman Getsemani memberikan teladan yang sempurna. Ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Inilah doa yang paling dewasa. Keinginan disampaikan, tetapi kehendak Tuhan diutamakan. Jika hari ini Anda sedang menunggu jawaban doa, ingatlah ini. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah mengabaikan anak-anaknya. Mungkin jawabannya adalah ya. Mungkin belum. Mungkin aku punya yang lebih baik. Tetapi apapun jawabannya, Tuhan tetap setia. Karena pada akhirnya, tujuan terbesar doa bukan hanya mendapatkan apa yang kita minta, melainkan semakin mengenal Dia yang kita doakan. Jika video ini memberkati Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya akan tetap percaya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang menunggu jawaban doa. Tuhan Yesus memberkati.